Semua sehat? Alhamdulillah. Ramadan kemarin kajiannya jalan atau libur? Libur ya. Oke, baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita sampai di pertengahan bulan Syawal. Maka kita akan membahas terkait dengan apa hal yang perlu kita perhatikan di bulan Syawal. Apa yang saya sampaikan hari ini tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa menambah bekal kita sehingga kita bisa membawanya ke rumah kita dan kemudian mengamalkannya. Saya sering bilang kepada jemaah, ilmu ndak banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting yang sedikit bisa diamalkan. Karena kenapa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Nanti kalau kita meninggal, yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa banyak amalan kita. Betul? Jadi nggak akan ditanya nanti, kamu ilmunya sampai mana? Sampai profesor kah? Sampai doktor kah? Bukan. Yang Allah tanya adalah, yang ditanya oleh malaikat adalah sebanyak apa amal yang udah kita lakukan atas ilmu kita. Maka saya sering bilang kepada jemaah, belajar itu pelan-pelan aja. Pastikan setiap yang kita tahu kita amalkan. Pelan-pelan aja. Sedikit kita tahu, amalkan yang sedikit. Sedikit kita tahu, amalkan yang sedikit. Sehingga sedikit itulah nanti yang kita nggak tahu amal mana yang akan mendatangkan surga buat kita. Ada sahabat Rasulullah yang masuk surga itu karena sholat subuh berjamaah. Nggak putus subuh berjamaah lalu dia masuk surga. Ada sahabat Rasulullah yang masuk surga karena sholat sunat udhunya. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dipanaskan di terik matahari. Tapi beliau masuk surga selain karena itu juga selalu melakukan sholat sunat udhu 2 rakaat setiap setelah selesai berudhu. Maka mulai hari ini di bulan Syawal ini coba kita pertimbangkan. Kita ini pengen masuk surga karena apa? Karena amalan yang mana? Itu kita terus konsisten. Walaupun sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Syawal. Sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Besok Senin, Selasa, Rabu pertengahan bulan Syawal. Maka saya akan sampaikan beberapa hal yang mesti kita perhatikan wabil khusus tentang keutamaan bulan Syawal. Kita mulai, Bu. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah memasuki Ramadan. Semoga saya berbaik sangka kita masuk Ramadan dengan baik. Berpuasa kita betul-betul tidak tinggalkan sholat. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya, minta saya nulis pertanyaan pertama di Q&A di koran, Ustazah, apa hukumnya puasa Ramadan tapi nggak sholat? Ya, puasanya diterima tapi nggak sholatnya berdosa. Nanti kita akan ketemu dengan Yaumul Mizan, hari perhitungan. Di situ akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Sholat tak sholat berdosa, puasanya tetap dapat pahala. Tapi nanti setiap dosa kita itu akan dicuci di neraka. Kalau ada orang bertanya, Ustazah, apa hukumnya majelis taklim tapi masih gosip? Majelis taklimnya berpahala, tapi gosipnya berdosa. Nanti akan ketemu dengan Yaumul Mizan, hari perhitungan. Ustazah, apa hukumnya jilbab panjang tapi masih fitnah orang? Jilbab panjangnya berpahala, memfitnahnya tetap berdosa. Nanti akan dihitung. Ustazah, apa hukumnya ngaji rajin, sholat rajin, tapi melawan suami? Ngajinya dapat pahala, melawan suaminya berdosa. Maka nanti akan ada namanya Yaumul Mizan, hari perhitungan, ya. Hari perhitungan, hari di mana Allah akan jawab semua, akan dipertimbangkan. Contoh, sholat pahala, gosip dosa. Majelis taklim pahala, buka aurat dosa. Ya, majelis taklim berpahala, kemudian gosipin orang berdosa. Nah, di sini akan ditimbang nanti berat dosa dan pahalanya. Nah, dosanya ini akan dicuci di neraka, betul? Dan baru akhirnya masuk surga. Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi kalau ada yang nanya, puasa Ramadan hukumnya apa Ustazah? Wajib, kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau nggak sholat dosa. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Jangan punya pikiran percuma majelis taklim tapi gosip juga. Tidak percuma. Majelis taklimnya tetap dapat pahala, tetapi ghibahnya tetap berdosa. Yang ikut majelis taklim aja masih berdosa, apalagi nggak ikut sama sekali, betul ya? Nah, anggua kue mana mah? Misalnya kan kayak gitu ya. Nah, kesokeyuan Allah ya kan? Jadi ngapain pakai jilbab tapi suka fitnah orang, mending lagi aku ndak berjilbab, ndak ada aku fitnah orang dok, nggak kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang dimaksud dengan Yaumul Mizan, hari perhitungan ya. Nanti akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Maka dalam hidup ini simpel aja, kita kurangi berbuat dosa,
kita perbanyak berbuat pahala. Semoga dosa kita lebih berkurang dibanding pahala kita. Maka sebelum saya mulai ada dalil ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa'ats bisai'atal hasanatamhuha. Dan ikutilah segala keburukan dengan kebaikan. Segala keburukan ikuti dengan kebaikan. Contoh, ghibah orang, minta maaf sama dia, tambah sedekahnya. Telat sholat subuh, tambah sholat duhanya. Buka aurat keluar rumah, tambah tahajudnya. Jadi setiap kita merasa berbuat dosa, kita iringi dengan kebaikan. Semoga kebaikan kita bisa mengurangi dosa kita. Paham nggak maksudnya? Ya, misalnya dia telawan sama kita suami itu kan. Waalaikumsalam. Telawan sama kita suami itu kan. Nah, maka kita tambah dengan sedekah. Setiap berbuat maksiat, ganti dengan kebaikan. Semoga kebaikan itu bisa mengurangi dosa kita. Itu konsepnya. Setiap kita berbuat salah, oh saya salah nih, keluar rumah ngejar mobil sampah pakai baju KTB. Ganti dengan tahajudnya 8 rakaat. Tahu aja Ustazah, kok ngaku ya. Nah begitu ya, jadi ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Nah, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Nah, itu dalilnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk memperbanyak kebaikan butuh ilmu. Makanya ada dalil man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan pengen kedua-duanya juga dengan ilmu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita mau sampaikan apa sih amalan yang bisa kita kumpulkan dan hati-hatikan selama kita berada di bulan Syawal. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan Syawal dianjurkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah masih ada kesempatan? Apakah masih ada kesempatan? Masa sih? Rasul pernah bersabda, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama siyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. 1 tahun ini dianggap, Ramadan dianggap 10 bulan dan Syawal dianggap 2 bulan. Puasa Syawal ini puasa yang sangat diidam-idamkan dan kita tunggu-tunggu. Biar sempurna kita dianggap puasa 1 tahun lamanya. Bagaimana cara puasa Syawal? Seperti puasa biasa. Sengaja aku makan sahur puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah. Nggak pakai sahur kayak gimana? Nggak pakai sahur nggak apa-apa. Karena semua jenis puasa, sahur itu cuman sunnah. Dia tidak wajib. Tidak sahur tidak apa-apa. Puasa Ramadan pun tidak wajib sahur. Karena sahur itu hanya sunnah, dia tidak wajib. Yang penting diusahakan niat. Cuman kalau kita nggak sahur, kita kehilangan banyak sekali manfaat. Satu, dalam sahur ada berkah. Apa itu berkah? Dengan bersahur kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, sahur membedakan kita dari orang Yahudi. Orang Yahudi puasa, kita juga puasa. Supaya kita beda dengan orang Yahudi, maka kita pakai sahur. Gitu, paham nggak maksudnya? Sama dengan kayak gini, orang Yahudi puasa Asyura, kita juga puasa Asyura. Supaya beda dengan orang Yahudi, kita tambah sehari sebelumnya. Itulah namanya puasa Tasu'a. Makanya namanya Tasu'a dan Asyura. Saya kecepatan, Bu? Enggak ya. Kenapa ya jemaah nih kalau dengar ceramah saya enggak ada ekspresi, ragu saya jadinya. Diam aja ya kan. Apa tadi yang pertama lupa saya dah? Hah? Yang pertama tadi adalah bukan. Kenapa kita mesti dianjurkan bersahur? Yang pertama, dalam sahur ada berkah. Yang kedua, membedakan diri dari orang Yahudi. Yang ketiga, saat saat sahur nih. Ini karena online ini. Oke. Iya, saat sahur apa tujuannya? Doa-doa kita diijabah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kalau ibu mau sahur itu, ibu doa, Bu. Doa sama Allah saat sahur sebelum fajar, itu dijelaskan bahwa doa-doa kita mustajab. Tapi kalau nggak sahur, apakah sah puasanya? Sah. Terus kalau nggak sahur, niatnya apa? Sengaja aku puasa Syawal saja. Sunnah atasku karena
Allah. Jadi masih bisakah puasa Syawal? Lambat jawabnya, enggak pede. Masih bisa? Apakah harus berturut-turut? Jadi dalam dalil dikatakan apakah harus 6 hari? Jadi dianjurkan 6 hari. Apakah harus berturut-turut? Tidak. Mau sehari puasa, sehari tidak. Mau di hari Senin dan Kamis saja. Ya, mau di Yaumul Bid aja. Terserah. Yang penting selama bulan Syawal. Maksimal kapan? Tanggal 30 Syawal. Kapan 30 Syawal? 9 Mei. Jadi ini tanggal 22 kan? 21. Ini tanggal 21. Maka tanggal 9 Mei maksimal kita masih bisa puasa Syawal. Oke? Ada yang bertanya. Enggak apa-apa, is oke. Okay. Iya. Apa melakukan puasa kodo 6 Syawal ini? Apa yang wajib dikodo dulu, apa Syawalnya dulu? Iya. Ada yang bertanya. Iya, oke. Sip. Jadi yang pertama tadi puasa Syawal niatnya apa? Sengaja aku makan sahur, puasa Syawal sunnah atasku karena kalau nggak pakai sahur sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah saja. Tapi sebelum saya jawab yang tadi, saya jelaskan dulu tentang puasa sunnah. Puasa sunnah ini dia beda dengan puasa wajib. Yang pertama, kalau puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari, Bu. Semua puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya ibu lagi pengen puasa Syawal. Misalnya ibu nggak ada niat nih awalnya, Bu. Tahu-tahu siang ibu belum sarapan, pas mau makan siang lauknya tak suka, tak sedap, aku puasa Syawal aja lah, boleh. Selagi belum makan dan minum. Gitu juga puasa Senin Kamis, boleh. Gitu juga puasa Yaumul Bid, boleh dipasang di tengah hari selagi belum makan dan minum, paham? Dan yang kedua, kalau dibatalkan boleh. Kita tidak berdosa kalau dibatalkan. Dengan sengaja. Kita lagi puasa, tahu-tahu datang undangan arisan, lauknya kalia jengkol, anak ikan hiu. Wih lama, batalkan aja lah, boleh. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah, itu kalau suaminya butuh, batalkan puasanya. Karena apa? Karena memenuhi panggilan suami hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah. Paham sampai sini? Apa tadi? Boleh pasang niat di tengah hari. Kemudian yang kedua, boleh dibatalkan, tapi nggak dapat pahala puasa sunnah ya. Kemudian yang ketiga, kalau suaminya butuh, dulukan suaminya. Nah, pertanyaannya adalah, tadi tidak harus berturut-turut, yang penting 6 hari selama di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya adalah, Ustazah, kami ganti puasa dulu atau Syawal duluan? Saya akan pelan-pelan sampai akhir, semoga bisa dipahami bersama. Yang pertama, kalau ibu-ibu tanya, qadha duluan atau Syawal duluan? Tentu hukum asalnya adalah qadha duluan, karena mengqadha hukumnya wajib. Itu adalah keutamaan saja. Tapi sungguh pun ibu Syawal duluan, baru belakangan ibu ganti qadha puasanya, nggak ada masalah. Toh qadha itu sampai di bulan Sya'ban. Kan sebelum Sya'ban Ramadan. Sebulan menjelang Sya'ban, sebulan menjelang Ramadan masih bisa qadha puasa. Jadi kalau ditanya, mana lebih baik qadha duluan atau Syawal duluan? Tentu lebih baik qadha duluan. Kan gitu, dari dia wajib dong. Paham gak nih? Tapi sungguh pun ibu kalau haidnya nggak teratur, atau ibu suka sakit mah, lalu ibu khawatir nggak dapat puasa Syawal, lalu kemudian ibu dulukan Syawal selagi ibu sehat, maka kemudian ibu belakangkan kodonya, nggak ada masalah, kan dia sampai Ramadan tahun depan. Sampai sini clear? Cuman Ustazah, ada yang bilang kalau qadha puasa di bulan Syawal langsung dapat pahala puasa Syawal, betul? Nah, itu memang ada ulama yang membolehkan. Kalau qadha puasa di bulan Syawal, maka dapat langsung puasa Syawal. Ini karena beliau mengartikan, al-ulama mengartikan puasa Syawal ini bukan jenis puasa, tetapi dia soal waktu puasa. Jadi apapun puasa yang dilakukan di bulan Syawal, itulah dapat puasa Syawal juga. Nah, cuman rekomendasinya yang mana? Rekomendasi saya tetap jangan hitung-hitungan. Setiatkan qadha dulu, baru ganti puasa, satu-satu aja. Syawal dulu, baru belakangan qadha puasa juga nggak ada masalah. Paham sampai sini? Jadi, ada yang mengatakan bahwa Syawal itu soal waktu. Qadha puasa di bulan Syawal tetap dapat pahala Syawal. Karena mengartikan Syawal adalah waktu. Boleh mengartikan begitu? Boleh saja.
Tapi tetap anjurannya saya mengajukan satu persatu. Karena khawatirnya nanti di tengah jalan kita suaminya butuh, bingung kita. Karena kalau puasa ganti suami butuh tidak boleh dibatalkan. Paham sampai sini? Nah, besok kita Yaumul Bid. Hari Senin, Selasa, Rabu. Puasa Yaumul Bid adalah puasa di tengah bulan setiap bulannya. 13, 14, 15 Hijriah. Kan? Besok ya, tanggal 22. Betul kah ya? Betul. Nah, besok mau puasa Yaumul Bid. Apakah niatnya puasa Yaumul Bid atau puasa Syawal? Terserah kepada kita. Kalau puasa Syawal sudah selesai, silahkan niat besok Yaumul Bid. Kalau puasa Syawal belum selesai, silahkan besok niat puasa Syawal. Tidak ada masalah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memperbanyak ibadah di bulan Syawal. Paham sampai sini ibu-ibu? Nah, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita belum lagi berpuasa Syawal, tahun ini kita berpuasa Syawal. Nah, kalau ibu-ibu sakit-sakit, haid nggak teratur, qada duluan lebih baik. Baru kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Banyak yang keteteran soal qada puasa. Udah mau deket-deket Sya'ban, udah mau deket-deket Ramadan baru dia ganti, kadang dia terlewat. Qada puasa kalau dia terlewat denda juga fidyah. 3 hari. Fidyah itu qada dan fidyah kalau yang lewat tahun, apa tujuan dari fidyah itu? Fungsinya adalah jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa. Fidyah itu memberi makan 7 on, 6 sampai 7 on per hari atau 1,4 kilogram beras per harinya. Boleh diuangkan. Ada 2 pendapat, 1 mud yaitu 6 sampai 7 on atau 2 mud 1,4 kilo sampai 1,4 kilogram beras. Diuangkan, kasih ke fakir miskin. Kita kena denda. Maka saya menghimbau kita semua, cukup zaman-zaman dahulu saja kita nggak ganti. Tahun ini kita ganti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita keep moving. Kita hijrah ibu-ibu, kita perbanyak ibadah di bulan Syawal, kita qada puasa di bulan Syawal, kita berpuasa di bulan Syawal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita selamat dan kita prioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Insyaallah. Oke, clear? Yang ragu boleh tanya. Jalela. Oke. Jadi ibu qada duluan, baru puasa Syawal boleh. Syawal duluan, qada juga boleh belakangan. Tapi sungguh pun ibu ikut pendapat, saya mau qada, saya dapat 3-3-nya, ada ulama yang membolehkan itu. Cuma saya adalah tim yang menganjurkan tetap satu persatu. Oke? Nah, itu adalah banyaklah ibadah puasa di bulan Syawal. Nanti kalau udah 6 hari, jangan lagi dipakai niat Syawal. Karena dia cuma 6 hari. Rajin betul pula nanti. Puasa lebih 7 hari. Karena dalam dalilnya hanya sitam min Syawal. Hanya 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berurutan, tidak ada masalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk bulan Syawal dan Allah panjangkan umurnya di bulan Syawal, kata Rasulullah, itu kembali kepada fitrah. Jika Ramadannya kemarin dia baik-baik. Jika Ramadannya dia baik-baik. Apa ciri-ciri orang Ramadannya baik-baik? Dia menahan dahaga, dia perbanyak sholat ibadah di tengah malamnya, dan dia kurangi berbuat maksiat. Kemarin saya ceramah di Ramadan, saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan setan terbelenggu. Apa maksud setan terbelenggu? Di bulan Ramadan harusnya tidak ada orang yang bermaksiat, karena setannya diikat. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang di bulan Ramadan juga maksiat? Itu bukan setan, itu aslilah orangnya. Memang kayak gitu. Saya sering ceramah seperti ini. Misalnya, kalau ibu marah di luar bulan Ramadan, itu bercampur antara setan dengan kita. Kata Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dijelaskan bahwa ketika kita marah, itu setan masuk, Bu. Jadi kalau ibu tahan marah ibu, setan gak masuk. Jadi jangan siki-siki setan disalah pun. Mengamuk setan tuh nanti. Kita marah dulu, baru setan masuk.
Nah, ketika setan masuk dalam tubuh kita, dia akan menambah-nambah kemarahan kita. Maka kalau ibu marah dengan suami, dengan tetangga di luar bulan Ramadan, itu bercampur antara setan dengan kita. Tapi dalam Ramadan, setannya dibelenggu. Maka siapa orang yang marah-marah di bulan Ramadan, itulah asli sifatnya. Jangan salahkan setan terus. Mengamuk setan nanti, aku udah diikat, disalahkan dulu, aku lagi gitu ya. Maka kalau ada orang yang suka bergibah dalam Ramadan, berarti memang profesor doktornya dibilang gibah. Kalau ada orang yang suka ngadu domba di bulan Ramadan, maka profesor doktornya memang di bidang ngadu domba. Jadi kalau mau lihat karakter asli orang, lihatlah dalam Ramadan. Anggok luar biasa. Sama dengan kalau mau lihat iman seseorang, jangan dilihat di Mekah Madinah. Pemabuk dia di sini, di Mekah Madinah dia sholat. Nengok Ka'bah dia nangis juga. Betul? Tengok di tanah air, masih sholat nggak dia? Itulah letak keimanannya. Jangan dilihat juga keimanan seseorang saat dia sholat Jumat atau saat dia melakukan ibadah di siang hari. Melihat keimanan seorang, ingat saat subuhnya. Kalau subuhnya dia ke masjid, berimanlah dia. Yang payah aja dia pergi, apalagi yang mudah. Kan gitu kan? Sama dengan Ramadan, kita jadikan momentum untuk beriman dan lihat kondisi kita di dalam Ramadan dan setelah Ramadan. Bertahan nggak keimanan kita? Itulah kita. Maka orang yang betul-betul menjalankan Ramadan dengan penuh hikmat, maka dia kembali ke bulan Syawal dalam keadaan tertekun, dia dalam keadaan fitrah. Maka sebagai warning, poin kedua bagi kita, pertama tadi maksimalkan bulan Syawal. Yang kedua, saya ingatkan kepada kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadikan Syawal momentum kita untuk mempertahankan keimanan kita sejak Ramadan kemarin. Apa sih yang ibu pertahankan dari Ramadan kemarin? Kalau Ramadan kemarin ibu baca Quran tiap hari, lanjutkan di bulan Syawal. Kalau Ramadan kemarin ibu sholat taraweh tiap malam, lanjutkan di bulan Syawal, tapi bukan taraweh, ganti aja nama sholatnya. Ganti aja nama sholatnya, waktunya sama aja. Misalnya ibu kan habis Isya, ibu kan sholat taraweh kemarin dalam Ramadan. Atau bagi ibu-ibu yang sholat taraweh di rumah, sholat taraweh itu kan terbentang dari habis Isya sampai matla, sampai adzan subuh. Boleh nggak taraweh, kita subuh jam 5 kan? Boleh nggak tarawehnya jam 4? Boleh kan? Di rumah boleh? Sendiri boleh taraweh? Nah, kalau ibu kemarin adalah tim taraweh di rumah, maka lanjutkan aja sholat di waktu yang sama, niatnya aja diganti. Entah sholat tahajud ke, entah sholat taubat ke, entah sholat hajat ke, entah sholat istikharah ke, entah sholat tasbih ke. Pertahankan di bulan Syawal. Karena Syawal itu menentukan kepada kita apakah kita tetap konsisten di bulan itu atau tidak. Seterusnya. Kemarin ibu semangat kali menghatamkan Quran dalam Ramadan. Sampai Ustadz berceramah pun tetap baca Quran. Saking semangatnya. Ya kan? Berceramah Ustadz hanya baca Quran di belakang. Saking semangatnya. Pengen khatam. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Pertahankan di bulan Syawal. Jangan dilepaskan. Bu, membangun kebiasaan itu adalah yang paling susah. Konsisten itu berat. Jadi kalau ibu sudah konsisten kemarin dalam Ramadan, jangan disia-siakan, jangan dibuang. Teruskan sampai Syawal dan seterusnya. Berat bu baca Quran tiap hari itu bu. Berat taraweh tiap malam itu berat. Maka kalau sudah ketemu waktunya, lanjutkanlah di bulan berikutnya. Nah, Syawal lah yang menentukannya. Oke? Tafadhol. Ulangi gimana? Ibadahnya setelah Ramadan itu agak berkurang sedikit. Oke. Baik. Biasanya, ini bagus pertanyaannya nih ya, supaya kita maintenance, supaya kita analisa bersama. Ustazah, biasanya habis Ramadan itu berkurang keimanan kita. Saya mau luruskan, keimanan berkurang bukan habis Ramadan, tapi 10 malam terakhir. Udah ada PY, masak kacang tujin, udah mudik dan pulang kampung. Coba kita analisa bersama. Ibu-ibu, untuk membentuk keistiqomahan, apa itu istiqomah? Terus menerus. Ciri-ciri orang yang istiqomah itu adalah risau hati kita kalau kita tinggalkan ibadah itu. Kan gitu kan? Sampai situ paham? Dan untuk membentuk keistiqomahan bu, butuh waktu 40 hari bu. Gak cukup 30 hari bu. Misalnya ibu mau baca Quran tiap malam
tadarus tiap habis taraweh. Ibu lakukan cuma 20 hari. 10 malam terakhir kita nggak lakukan. Maka tidak akan bertahan sampai Syawal. Maka untuk membentuk keistiqomahan, ibu harus gas. Nggak usah kasih kendor sampai 40 hari. Berarti sampai tanggal ke-10 di bulan Syawal. Nanti tanggal 11 Syawal, kalau ibu tinggalkan, ibu pasti risau. Karena udah jadi kebiasaan. Dia bukan ditinggalkan, Ustaz. Mungkin biasanya kita habis sholat, mungkin 3 lembar, 2 lembar. Sekarang cuma mengurus 1 lembar. Nah, makanya, ya. Jadi sebelum kita supaya istiqomah, caranya seperti ini. Paksakan sampai 40 hari. Apapun itu. Paksakan sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 kita tinggalkan, kita pasti risau. Sebelum kenapa dia berkurang. 40 hari kita tinggalkan pasti risau. Apapun. Ibu pernah beli vitamin, tapi ibu nggak teratur minumnya. Sehingga vitamin cuma jadi pajangan, betul? Karena belum 40 hari. Coba nggak usah lupa 40 hari. Nanti hari ke-41 kalau kita tinggalkan kita risau. Pernah olahraga tapi cuma sehari doang jalan kaki? Habis itu 3 bulan dah jalan-jalan lah. Karena belum 40 hari. Iya. Membentuk kebiasaan bi'ah atau tabiat itu 40 hari. Kalau kita haid tetap, misalnya kita pengen tahajud tiap malam. Haid tetap bangun sampai 40 hari. Tetap bangun. Karena tahajud itu, Bu, bukan melawan iman, melawan mata, melawan fisik. Misalnya saya mau tahajud jam 3 malam, jam 4 malam misalnya. Ini istiqomahkan tahajud 40 hari misalnya. Kita haid tetap bangun, tak ngapain kayak kita, tak zikir kayak, tak muhasabah diri kayak. Yang penting sediakan space waktu 40 hari. Hari ke-41 kalau kita tinggalkan pasti risau. Kalau udah risau, kita akan enggan meninggalkannya. Ingat, orang yang istiqomah bukan berarti orang itu tidak malas. Orang yang istiqomah itu malas juga. Cuman kalau dia istiqomah, walaupun malas tetap dia kerjakan. Dia tidak akan tinggalkan. Nah, muncul pertanyaan bagus lagi. Ustazah, kami nggak tinggalkan Ustazah. Tapi tadinya mau tidur di hari pertama Ramadan 5 lembar. Hari ke-10 2 lembar. Hari ke-20 1 lembar. Hari berikutnya tinggal 5 ayat lagi. Makanya sering saya sampaikan, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Ini udah saya kampanyekan sejak lama. Nggak usah bersemangat kali dalam ibadah. Biasa-biasa ajalah, yang penting terus. Baca Quran nggak usah sampai sakit lah tengkuk, lutut, pinggang itu. Cukup 15 menit 1 hari. Tapi terus. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Saya bisa yakinkan ibu semua. Selagi ibadah terlalu banyak, dia tidak akan bertahan lama. Apapun itu. Makanya ibu-ibu, jadi nanti diubah polanya. Diubah polanya, misalnya nih, sediakan waktunya. Waktu itu kita yang ciptakan. Misalnya sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, ibu baca Quran tiap hari sebelum tidur. Yang tadinya 3 lembar, coba ibu kurangi aja deh. Coba 1 halaman aja, tapi tiap hari. Iya. Memang berkurang. Setelah Idul Fitri, langsung break. Langsung berkurang. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting tiap hari. Yang penting nggak masalah. Yang penting tiap hari. Nah, yang penting tiap hari. Jadi apapun ibadah kita, mulai dari hal yang sedikit, tapi terus daripada banyak, tapi putus. Kalau ibu rasa malas, nggak masalah. Rasa malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Malas nggak bisa hilang, Bu. Itu fitrahnya kita. Allah ciptakan kita dengan rasa malas dan rasa rajin. Semangat dan malas itu tidak akan ngaruh apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Ibu rajin, ibu baca Quran. Saya malas, saya baca Quran. Sama nggak pahalanya? Sama. 1 hurufnya sama, ya toh? Nah, jadi ke depan apapun yang ingin kita lakukan, sedikit aja dulu. Nggak boleh banyak-banyak sampai kita istiqomah. Makanya sedekah subuh kan dianjurkan setiap habis subuh ya. Kan dikit aja kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, sampai 40 hari. Nanti kalau kita tinggalkan, kita pasti risau. Untuk awal jangan banyak-banyak dulu. 2000, 2000, 2000, 2000, tahu-tahu sekali bu kasih 20.000. Besok kita akan mikir, kan kemarin lah 20.000 lah, nggak usah lah, nggak jadinya istiqomah dong. Ini memang kayak gitu.
Ya, ala patang gitu kan. Baca Quran, masih untung ibu kerjakan tiap hari. Kalau kita nggak pandai, baca Quran hari ini 3 lembar, besok 1 lembar, besok 5 lembar, besok 5 lembar, besok 1 lembar, besok 10 lembar, besok Anda usah baca lagi kan kemarin udah 10 dah. Stok lah banyak lah. Nah, itu dia resiko kalau ibadahnya tidak teratur dan tidak kita ciptakan. Hari ini tarawih 2 rakaat, besok 8 rakaat, besok 2, besok 8, besok 2, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, besoknya ndak le. Ngapok lah 8 batang lah. Makanya semua dalil itu pasti ada manfaatnya. Allah lebih suka amalan yang sedikit, tapi terus daripada banyak, tapi putus. Jadi coba nanti sampai rumah, catat-catat kira-kira apa yang bisa kita menangkan di Ramadan kemarin. Kalau yang kita menangkan baca Quran, terus baca Quran, ciptakan waktunya. Kapan waktu baca Quran yang ibu suka? Entah habis subuh ke, habis asar ke, ciptakan waktunya. Kita harus buat waktunya. Tapi ciptakan waktu yang kita nggak ngantuk, yang kita seger. Kan ada orang yang habis subuh ngantuk baca Quran, berarti itu bukan waktu ibu. Habis siang ngantuk baca Quran, berarti bukan waktu ibu. Habis asar ngantuk juga, berarti bukan itu waktu ibu. Habis maghrib ngantuk juga, nah itu. Nah setiap kita punya waktu. Ciptakan waktu. Saya saja, apapun yang mau saya kerjakan, kalau nggak cipta waktunya, dia nggak bisa. Saya sering ngomong kepada tim saya dan teman-teman saya, yuk kita kerjain ini saja. Iya, tapi kapan waktunya? Harus ada waktunya. Oh kita harus ngerjain ini. Oh ya udah, misalnya kita nulis yuk. Kapan waktunya? Ciptakan. Kalau nggak tercipta, nanti jadinya bilotakana. Kalau bilotakana, nggak tak kerajuan doma. Jadi nggak boleh waktunya berubah-ubah. Boleh, nggak masalah, tapi susah bu. Misalnya ibu, saya pokoknya mau baca Quran tuh habis subuh, terus habis subuh, harga mati. Udah. Selagi napas hidup, habis subuh aja. Tujuannya apa? Supaya kita terus menerus. Oh, saya itu pokoknya pengen sedekah setiap Jumat. Jumat terus. Ciptakan waktunya. Di jam berapa? Tentukan jamnya. Supaya istiqomah. Oh, saya itu pokoknya pengen setiap gosip saya sedekah 100.000. 1 jam setelah gosip, tentukan waktunya. Kalau enggak luponya mah. Jadi coba kita ingat-ingat, kira-kira apa sih yang kita menangkan saat Ramadan? Kalau saat Ramadan kemarin kita bisa kurangi tidur, ya udah ciptakan waktunya. Insya Allah, saya dan kita semua sama-sama insya Allah, semoga tahun depan kita lebih baik. Insya Allah. Jadi ciptakan waktunya. Pengen sholat duha, jam berapa? Harus ada waktunya, kalau nggak bisa. Kadang jam 8, kadang 7.30, kadang jam 9, datang tamu ndak duha do. Karena otak harus dibuat otomatis. Tahajud ciptakan waktunya, jangan berubah-ubah. Hari ini jam 2, besok jam 3, besok jam 2, balik lagi jam 4. Fisik kita pun nggak teratur. Besoknya tidur aja, ya kan? Begitu ya. Jadi pertama, untuk caranya kenapa di akhirnya kita menjadi menurun, karena kita ini repot jadi manusia. Kita sendiri ya bu, musuh kita ada 5. Ada iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, khannas. Itu musuh kita. Nauzubillah. Semoga kita dilindungi. Insya Allah. Nah, poin pertama puasa Syawal teruskan. Poin yang kedua, coba kita menangkan apa kemenangan ibu dalam bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Baca Quran, ciptakan waktunya. Tahajud, ciptakan waktunya. Sholat duha, ciptakan waktunya. Kalau nggak ciptakan, nggak bisa. Karena kita yang menciptakan waktu. Kalau nggak, kita merasa sibuk terus. Pasti sekali. Nggak ketemu kita waktunya. Oke, terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang panjang-panjang betul, takaluk lebih kok. Yang ketiga, terakhir, adalah kalau kemarin kita udah bermaaf-maafan dengan manusia, ke depan kita di bulan Syawal masih ada kesempatan bermaaf-maafan. Dan yang paling penting, jangan bikin salah terlalu banyak lagi. Oke? Kita kok ketawa? Kita bermaaf-maafan di arisan yang ini, di arisan sebelah, kita berkelahi. Nggak balance-nya. Doso dan pahalanya berkaja-kaja. Jadi nah, makanya maaf itu ada 3. Pertama, al-kalam bil lisan. Maafkan dari lisan. Yang kedua, tasdiqul jazm, memaafkan dari hati. Yang ketiga, amalun bil arkan,
Dibuktikan dengan perbuatan. Hilang salah satunya bukan maaf namanya. Hati, lisan, perbuatan. Bu, maaf lahir batin ya bu. Iya, dalam hati meninggal aku cepat. Itu bukan maaf. Atau, saya udah maafkan dia ustazah. Tapi kalau arisan dia duduk sana, saya duduk sana. Arisan dia duduk sana, saya duduk sana. Saya nggak mau nengok mukanya. Saya udah maaf. Itu nggak maaf namanya. Atau ustazah, saya udah maafkan dia ustazah. Tapi kok nengok dia rasa mau saya cucuk juga matanya. Nah, itu bukan maaf. Jadi maaf yang sebenar-benarnya adalah dibuktikan dengan lisan, perbuatan, dan hati. Usia kita sudah berapa? Ibu ini berapa usia? 60 tahun. Wah, ini efek skincare nih ya, muda semua ya. Ya Allah karim. Artinya apa? Usia-usia kayak gini, kita udah saya sering sampaikan kepada jemaah, kita selesaikan urusan dengan manusia. Kalau kemarin kita udah bermaaf-maafan, ke depan kita tetap saling sapa dengan mereka, dan yang paling penting jangan bikin salah lagi. Jangan bikin salah lagi. Kalau kumpul-kumpul ada orang yang ngajak kita menceritakan orang, kita pergi ke kamar mandi sebentar. Atau kita diam, jangan mengganggu termasuk gosip. Atau mendengar sama nggak boleh. Jadi caranya kalau ada orang yang menceritakan orang kepada kita, sebutkan kebaikan orang itu ya. Misalnya ibu menceritakan ke saya tentang ibu. Ustazah, ibu tuh begini-begini, sekali datang pengajian nganga-nganga aja nyos saja. Maka saya sebutkan kebaikannya. Oh, masih mending bu dia datang. Tafadhol. Oke. Semua jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu tidak wajib baca ayat pendek. Ayat pendek itu sunnah. Dia bukan rukun sholat. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Termasuk dengan iftitah. Iftitah itu sunnah. Semua jenis sholat tak wajib baca kabira walhamdulillahi katsira. Itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Misalnya nih sholat duha dianjurkan baca duha. Dianjurkan. Ndak pun sholat duhanya tetap sah. Semua jenis sholat ayat pendek sunnah. Semua jenis sholat iftitah sunnah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Yang wajib itu tumakninah. Tahu tumakninah? Diam sebentar. Jangan buru-buru macam dikejar rudal. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam bentar. Allahu Akbar. Itu yang wajib. Jadi kalau ibu suruh pilih, mana lebih bagus? Ibu baca ayat pendek, tapi sholat ibu buru-buru. Atau nggak usah baca ayat pendek, hemat waktu kalau ibu dikejar-kejar waktu, tapi ibu tenang. Lebih bagus tenang nggak baca ayat pendek. Karena tenang dalam sholat itu mempengaruhi sahnya sholat. Kalau terdengar suara azan boleh langsung sholat nggak? Jangan dulu, jawab azan dulu. Saya buru-buru ustazah. Ya udah, nggak usah baca iftitah, nggak usah ayat pendek, Al-Fatihah aja. Kan boleh, Ustaz. Kan boleh ya. Anjurannya jawab azan dulu. Kan boleh, ya. Boleh apa? Boleh melakukan sholat Saat azan, jawab satu kali azan. Walaupun nanti ada azan-azan belakangan, lanjut sholat. Iya, apa? Ya, jawab azan dulu satu kali. Kadang, tapi kan nanti banyak azan-azan tuh. Di mana-mana ya, masjid rame. Yang penting satu kali, udah tanda masuk azan, kita kampanyekan jawab azan. Jawab azan tuh kampanye namanya, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Allahu Maha Besar. Kita jawab Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu ada. Kita jawab azan. Nah, kalau bisa sih, jangan langsung sholat. Kalau bisa ya. Karena antara azan dan iqamah itu doa mustajab. Doa dulu. Ya. Kita kan puasa, kemudian tidur siang. Puasa, tidur siang. Kadang puasa nih, kita tidur, kemudian kita bermimpi.
Mimpi berhubungan badan tidak membatalkan puasa karena dia given by Allah. Dia datang dari Allah, qadarullah, bukan kehendak kita. Alhamdulillah ada teman kita. Nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi lagi. Gimana? Mimpi gitu. Ya, maksud itu. Mimpi tidak, laki-laki perempuan tidak. Oh iya. 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 Oke? Tapi kalau berhubungan badan, tapi Maksudnya mimpi berhubungan. kalau iya enggak. Kalau mimpi itu qadarullah, Bu. Ibu kan enggak minta ibu mimpi kan. Tapi kalau berhubungan badan tentu batal. Oke? Gitu ya. Semoga iya siap. Hayalan beda dengan Allah alam bisawab. hayalan kita yang menginginkan. Ya, kita yang menginginkan. Oke, gitu ya, ibu-ibu ya. Tapi apapun itu, so far saya pengen kita semua, saya secara pribadi umumnya kita semua, yang belum puasa Syawal selesaikan, yang belum kodo, kalau bisa kodonya selesaikan. Kemudian apa yang menjadi winner kita ya, yang menjadi amal yang kita menangkan, the winner amal yang kita menangkan dalam Ramadan, kita maksimalkan setelah Ramadan. Kemudian selesaikan urusan dengan manusia, jangan nyimpan dendam, bersihkan hati, karena supaya hidup kita ini tenang. Usia kita ini pokoknya lakukan apa saja yang mengantarkan kepada ibadah. Kalau udah tidak mengantarkan kepada ibadah, jangan segan sungkan untuk meninggalkannya 100%. Insyaallah. Demikian. Udah lama kali saya bercerita. Allah alim bisawab, ala haziniyah, al-Fatihah. Meninggal? Meninggal hidup. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannah Darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizq